Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan hidup kisah nyata. Hari ini kami akan membagikan sebuah kisah penuh haru tentang seorang satpam yang diremehkan karena seragamnya. Namun tak ada yang menyangka, kemampuan dan ketulusannya justru membuat klien internasional memilihnya menjadi penyelamat perusahaan. Simak kisahnya hingga akhir, karena ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti cahaya matahari yang lembut ketika aktivitas di kantor pusat PT Graha Sinergi Internasional mulai ramai. Gedung berlantai 25 itu tampak lebih sibuk dibanding biasanya. Mobil-mobil mewah keluar masuk area parkir, para manajer berjalan tergesa-gesa membawa map berisi dokumen. Sementara petugas kebersihan memastikan setiap sudut gedung tampak sempurna. Hari itu bukan hari biasa. Sebuah perusahaan besar dari Prancis dijadwalkan datang untuk membahas kerjasama yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Seluruh karyawan memahami bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuat peluang emas itu lenyap begitu saja. Di pos keamanan utama, Arga Pratama berdiri tegak mengenakan seragam satpam yang rapi. Pria berusia 32 tahun itu memeriksa daftar tamu dengan wajah tenang. Setiap orang yang datang disambut dengan senyum dan sapaan sopan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik seragam sederhana itu, Arga memiliki kemampuan yang jauh melampaui pekerjaan yang sedang dijalaninya. Namun bagi Arga, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh jauh lebih penting daripada mencari pengakuan. "Selamat pagi, Pak. Silakan kartu identitasnya," ucap Arga kepada seorang tamu dengan nada ramah. "Terima kasih," jawab tamu itu sambil menyerahkan kartu. Arga mempersilakan tamu tersebut masuk setelah memastikan seluruh data sesuai prosedur. Sikapnya selalu sama kepada siapapun, baik kepada pegawai biasa maupun tamu penting. Hal itulah yang membuat beberapa karyawan menghormatinya, meski sebagian lainnya hanya menganggapnya sebagai satpam biasa. Tak lama kemudian, 3 mobil hitam berhenti di depan lobi utama. Beberapa pria dan wanita berjas formal turun dengan membawa koper kecil berisi dokumen. Mereka adalah delegasi dari Prancis yang dipimpin oleh Laurent Dubois. Arga segera melangkah maju membuka pintu mobil dan menyambut mereka dengan senyum hangat. "Bonjour, bienvenue chez PT Graha Sinergi. Permettez-moi de vous accompagner à l'intérieur." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Arga, dengan pengucapan yang sangat fasih. Laurent sempat menghentikan langkahnya. Ia menoleh sekilas ke arah Arga dengan raut wajah terkejut, namun karena jadwal rapat sangat padat, ia hanya membalas dengan senyum kecil sebelum memasuki gedung. Di saat yang sama, Direktur Operasional Perusahaan, Richard Wijaya, turun dari lift bersama beberapa manajer. Jas mahal yang dikenakannya serta langkah penuh percaya diri membuat semua pegawai memberi jalan. Richard dikenal sebagai sosok yang cerdas, tetapi juga sangat arogan. Ia senang menunjukkan kekuasaan dan sering memandang rendah bawahan yang menurutnya tidak memiliki jabatan penting. "Semua sudah siap?" tanyanya dengan suara keras. "Sudah, Pak Direktur," jawab salah seorang manajer. Richard mengangguk puas sebelum melihat rombongan tamu asing mulai memasuki lobi. Ia segera berjalan cepat untuk menyambut mereka. Namun beberapa detik kemudian, Laurent berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada rekannya mengenai beberapa dokumen yang perlu diperiksa sebelum rapat dimulai. Arga yang berada tidak jauh dari mereka memahami isi percakapan itu. Ia menyadari ada beberapa informasi penting yang sebaiknya segera disampaikan kepada pihak perusahaan agar proses pertemuan berjalan lancar. Dengan sopan ia mendekati Richard. "Maaf, Pak Direktur. Sepertinya Bapak Laurent ingin memastikan dokumen teknis diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis sebelum rapat dimulai." Richard menghentikan langkahnya. Ia memandang Arga dari atas hingga bawah seolah mendengar sesuatu yang mengganggu. "Kamu ikut campur urusan direksi?" tanyanya dingin. Arga tetap menjaga sikap hormat. "Saya hanya ingin membantu." "Pak, tadi beliau menyampaikan..." Belum sempat kalimat itu selesai, Richard langsung memotong dengan nada tinggi, hingga suara bentakannya menggema di lobi. "Kamu cuma satpam. Tugasmu jaga pintu, bukan ikut mengurus rapat direksi." Suasana mendadak hening. Para resepsionis saling berpandangan. Beberapa karyawan yang sedang melintas berhenti sejenak. Bahkan para tamu dari Prancis ikut menoleh karena mendengar nada suara Richard yang begitu keras, meski mereka tidak memahami seluruh isi ucapannya. Richard masih menatap Arga dengan wajah penuh kesombongan. "Jangan merasa paling tahu hanya karena mendengar tamu bicara. Ada manajer, ada direktur, ada tim internasional. Semua itu bukan urusanmu." "Mengerti?" Arga hanya menundukkan kepala. "Baik, Pak."
Tidak ada nada marah dalam jawabannya. Ia kembali ke posisinya tanpa membantah sedikit pun. Bagi Arga, harga diri bukan ditunjukkan dengan membalas bentakan, melainkan dengan tetap menjaga sikap meski diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, Laurent memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Meski tidak memahami seluruh percakapan, ia menangkap satu hal yang membuatnya heran. Satpam yang tadi menyapanya dengan bahasa Prancis justru dimarahi ketika mencoba mengatakan sesuatu kepada atasannya. Kerutan tipis muncul di dahinya. Perasaan penasaran mulai tumbuh. Sementara Richard dengan penuh percaya diri mengajak seluruh tamu menuju ruang rapat tanpa menyadari bahwa beberapa menit berikutnya, kesombongannya akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah nasib semua orang di perusahaan itu. Pintu ruang rapat utama perlahan tertutup setelah seluruh delegasi dari Prancis dan jajaran direksi PT Graha Sinergi Internasional memasuki ruangan. Meja panjang berbahan kayu mahoni telah dipenuhi dokumen kerjasama, laptop, serta layar presentasi yang menampilkan logo kedua perusahaan. Pendingin ruangan bekerja maksimal, tetapi suasana justru terasa semakin tegang. Semua orang memahami bahwa pertemuan hari itu akan menentukan masa depan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Richard Wijaya duduk di kursi paling depan sebagai pemimpin rapat. Wajahnya kembali dipenuhi rasa percaya diri setelah beberapa saat sebelumnya membentak Arga di lobi. Dalam pikirannya, seluruh proses akan berjalan sesuai rencana. Ia merasa tim yang dimilikinya sudah cukup berpengalaman menghadapi klien internasional. Selamat datang di PT Graha Sinergi Internasional. Kami merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Anda semua. Ucap Richard dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Laurent Dubois menganggukkan kepala sambil tersenyum sopan. Thank you, Mr. Richard. We also appreciate your hospitality. Beberapa menit pertama berlangsung lancar. Presentasi perusahaan dipaparkan dalam bahasa Inggris. Begitu pula penjelasan mengenai rencana investasi. Seluruh peserta terlihat fokus memperhatikan layar presentasi. Namun keadaan mulai berubah ketika pembahasan memasuki bagian teknis mengenai proses produksi, perlindungan hak paten, dan distribusi barang di kawasan Asia. Tenggara. Laurent membuka map berwarna hitam lalu menoleh kepada dua rekannya. Nous allons maintenant discuter des clauses techniques avant de signer le contrat. Kedua rekannya langsung mengangguk dan mulai berbicara cepat menggunakan bahasa Prancis. Mereka saling bertukar pendapat mengenai beberapa pasal yang dianggap sangat penting sebelum kontrak disetujui. Richard hanya tersenyum tipis. Ia mengira percakapan itu hanyalah diskusi singkat. Ia kemudian menoleh kepada manajer hubungan internasional perusahaan, Dimas Santoso. Silakan diterjemahkan. Dimas mendadak membeku. Wajahnya terlihat gugup. Maaf Pak, saya hanya menguasai bahasa Inggris. Richard mulai kehilangan senyum. Memangnya mereka tidak bisa bahasa Inggris? Mereka bisa Pak. Tapi sepertinya mereka ingin membahas detail kontrak menggunakan bahasa ibu mereka. Richard menarik napas panjang. Ya sudah, coba saja. Dimas berusaha menerjemahkan melalui aplikasi di laptopnya. Namun kalimat-kalimat yang muncul justru terdengar kaku dan banyak istilah teknis yang berubah makna. Beberapa kali ia hanya bisa menebak isi pembicaraan. Pak, sepertinya mereka meminta tambahan, gudang distribusi. Laurent langsung menggeleng. No, that's not what I said. Ia kembali menjelaskan dalam bahasa Inggris, tetapi ekspresinya mulai menunjukkan ketidaknyamanan. What I mean is the legal responsibility if there is a manufacturing defect. Richard mengangguk cepat meski sebenarnya belum benar-benar memahami inti persoalan. Oh, yes, of course. Namun beberapa menit kemudian, rekan Laurent kembali berbicara panjang dalam bahasa Prancis mengenai rincian garansi produk dan perlindungan teknologi. Dimas kembali kesulitan mengikuti percakapan. Ia membuka kamus digital berkali-kali, sementara suasana ruang rapat semakin canggung. Seorang manajer keuangan berbisik pelan kepada rekannya. Kenapa perusahaan sebesar ini tidak menyiapkan penerjemah? Rekannya hanya menggeleng pelan. Saya juga heran. Richard mulai merasa kesal. Keringat tipis terlihat di pelipisnya meski ruangan cukup dingin. Ia berusaha mempertahankan wibawanya di depan seluruh peserta rapat. Please continue. We can discuss the details later. Namun Laurent justru menutup map dokumennya perlahan. I'm sorry, Mr. Richard. These details cannot be discussed later. They are the most important part of this agreement. Nada bicaranya tetap sopan, tetapi terdengar tegas. Seluruh peserta rapat saling berpandangan. Tak seorang pun berani berbicara. Salah seorang anggota delegasi Prancis kembali menjelaskan sesuatu kepada Laurent dengan nada serius. Mereka tampak mulai ragu apakah perusahaan ini benar-benar siap menjadi mitra internasional.
Richard mencoba mengambil alih keadaan. We understand everything. Laurent menatap Richard beberapa detik sebelum menjawab singkat. Do you? Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tamparan. Richard kehilangan kata-kata. Ia sadar dirinya tidak benar-benar memahami pembahasan yang sedang berlangsung, tetapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Di luar ruang rapat, Arga masih menjalankan tugas seperti biasa di area lobi. Sesekali ia melihat beberapa staf berlalu lalang dengan wajah tegang. Ketika pintu ruang rapat terbuka sebentar karena seorang staf keluar mengambil dokumen tambahan, suara percakapan dalam bahasa Prancis terdengar jelas hingga ke koridor. Arga tanpa sengaja menangkap isi pembahasan tersebut. Ia memahami bahwa delegasi Prancis sedang mempermasalahkan pasal perlindungan teknologi, bukan masalah distribusi seperti yang diterjemahkan sebelumnya. Ia tahu kesalahan kecil itu dapat mengubah isi kontrak secara keseluruhan. Arga menarik napas pelan. Dalam benaknya muncul keinginan untuk membantu agar kerja sama perusahaan tidak gagal. Namun bayangan bentakan Richard beberapa menit sebelumnya kembali terngiang di telinganya. Kamu cuma satpam. Kalimat itu membuat Arga mengurungkan niatnya. Ia memilih tetap berdiri di posnya sambil memandang pintu ruang rapat yang tertutup rapat. Sementara di dalam ruangan, kebingungan semakin besar, kepercayaan delegasi Prancis mulai memudar, dan tak seorang pun menyadari bahwa orang yang mampu menyelamatkan pertemuan itu sebenarnya hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Suasana ruang rapat utama semakin berat. Dokumen-dokumen yang sebelumnya tersusun rapi kini mulai berpindah tangan berkali-kali, sementara wajah para manajer terlihat tegang. Laurent Dubois duduk dengan kedua tangan bertaut di atas meja. Ia bukan tipe pebisnis yang mudah kehilangan kesabaran, tetapi baginya sebuah kerja sama internasional dibangun di atas komunikasi yang jelas. Ketika setiap penjelasan harus diulang berkali-kali dan masih saja disalahartikan, kepercayaan perlahan mulai memudar. Richard Wijaya masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia beberapa kali tersenyum untuk menutupi kegugupannya, namun semakin lama ekspresinya semakin kaku. Dimas, manajer hubungan internasional yang sejak tadi menjadi penerjemah dadakan, sudah kehabisan cara. Setiap istilah teknis yang diterjemahkan justru memunculkan pertanyaan baru dari delegasi Prancis. Laurent akhirnya menutup map kontraknya. I'm sorry, Mr. Richard. I think we need a short break. Richard segera mengangguk. Of course. Silakan beristirahat sebentar. Kami akan menyiapkan kopi dan makanan ringan. Rombongan tamu asing keluar dari ruang rapat menuju area lounge yang berada di dekat lobi utama. Beberapa staf segera menyajikan minuman hangat. Namun Laurent memilih berjalan sendiri menuju jendela besar yang menghadap halaman depan gedung. Ia menarik napas panjang sambil memandangi suasana di luar. Dalam hati, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Perusahaan ini terlihat besar, tetapi mengapa mereka datang tanpa penerjemah yang benar-benar memahami pembahasan kami? Mama, jika tian komunikasi saja sudah bermasalah, bagaimana kami bisa mempercayakan proyek sebesar ini? Pikirnya. Sementara itu, di dekat pintu masuk utama, Arga masih menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Seorang wanita lanjut usia asal Prancis yang datang bersama rombongan tampak kebingungan mencari ruang ibadah dan toilet. Ia mencoba bertanya kepada beberapa pegawai menggunakan bahasa Prancis, tetapi tidak seorang pun memahami ucapannya. Arga segera menghampiri dengan langkah tenang. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Wanita itu langsung tersenyum lega. Enfin quelqu'un qui parle français. Tant tu beau, silakan ikut saya. Mushola berada di lantai 1 sebelah timur, sedangkan toilet ada di sampingnya. Jawab Arga menggunakan bahasa Prancis yang terdengar sangat alami. Percakapan mereka berlangsung santai. Arga menjelaskan fasilitas gedung, bahkan sesekali membuat wanita itu tertawa karena memahami candaan khas Prancis yang jarang dimengerti orang asing. Tanpa disadari, Laurent yang sedang berdiri beberapa meter dari sana mendengar seluruh percakapan tersebut. Ia spontan menoleh, matanya membesar. Ia memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulut Arga. Pengucapannya bukan sekadar lancar, tetapi memiliki intonasi yang sangat dekat dengan penutur asli. Laurent mendekat perlahan. Excusez-moi, Arga menoleh sambil tersenyum. Oui, monsieur. Laurent menatapnya beberapa detik. Vous parlez français couramment? Arga mengangguk pelan. Sedikit, monsieur. Saya pernah mempelajarinya cukup lama. Laurent terkekeh kecil. Sedikit? Cara Anda berbicara seperti orang yang tinggal. Bertahun-tahun di Prancis, Arga hanya tersenyum rendah hati. Saya hanya berusaha tidak melupakan apa yang pernah saya pelajari. Percakapan mereka berlanjut dengan sangat alami. Laurent mulai membahas sejarah kota Lyon,
budaya kerja di Paris, hingga beberapa istilah hukum bisnis yang sebelumnya membuat rapat menjadi kacau. Semua pertanyaan itu dijawab Arga tanpa ragu. Bahkan sesekali Arga mampu menjelaskan perbedaan makna beberapa istilah kontrak yang sering disalahartikan jika diterjemahkan secara harfiah. Ekspresi wajah Laurent berubah dari sekadar penasaran menjadi kagum. Incroyable, ya. Menggeleng pelan sambil tersenyum lebar. Saya belum pernah bertemu satpam yang memiliki kemampuan seperti Anda. Arga tetap bersikap sederhana. Profesi saya memang satpam, monsieur. Tugas saya memastikan semua tamu merasa aman dan nyaman selama berada di sini. Jawaban itu membuat Laurent semakin menghormatinya. Tapi mengapa Anda tidak berada di ruang rapat? Kami sangat membutuhkan seseorang yang memahami bahasa kami. Arga terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang meski dalam hatinya teringat bentakan Richard beberapa saat sebelumnya. Saya hanya menjalankan tugas sesuai posisi saya, monsieur. Laurent memperhatikan raut wajah Arga. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sengaja tidak diceritakan pria itu. Namun dari sorot matanya, Laurent melihat ketulusan dan kerendahan hati yang jarang ia temui. Beberapa menit kemudian Richard bersama para manajer keluar dari ruang rapat untuk menyambut kembali para tamu. Begitu melihat Laurent sedang berbicara akrab dengan Arga, Richard sedikit mengernyit. "Apakah ada masalah, Monsieur Laurent?" Tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Laurent menoleh kepada Richard, lalu kembali melihat Arga. "Mr. Richard, sejak tadi kami mencari orang yang mampu memahami pembahasan kami." Richard mengangguk cepat. "Ya, kami sedang mengusahakannya." Laurent tersenyum tipis, kemudian menunjuk langsung ke arah Arga yang berdiri di sampingnya. "Anda tidak perlu mencarinya lagi." Richard mengikuti arah telunjuk Laurent. Wajahnya perlahan berubah bingung. Laurent melanjutkan dengan nada yang tegas namun tetap sopan. "Pria ini memahami bahasa Prancis dengan sangat baik. Saya ingin dia mendampingi rapat kami." Kalimat itu membuat udara di lobi seakan berhenti bergerak. Beberapa manajer saling memandang dengan wajah tidak percaya. Dimas yang berdiri di belakang Richard bahkan sampai menurunkan map dari tangannya. Sementara Richard hanya mampu menatap Arga dengan sorot mata penuh keterkejutan. Baru beberapa menit yang lalu ia mengusir dan merendahkan satpam itu di depan banyak orang. Kini, justru klien terpenting perusahaan memilih Arga sebagai satu-satunya orang yang dipercaya menjadi penerjemah dalam perundingan bernilai ratusan miliar rupiah. Lobi utama PT Graha Sinergi Internasional mendadak sunyi. Kalimat yang baru saja diucapkan Laurent Dubois seolah menghentikan seluruh aktivitas di sekitar ruangan. Para resepsionis yang sejak tadi sibuk mengetik laporan perlahan mengangkat kepala. Beberapa staf yang sedang membawa berkas berhenti melangkah. Bahkan suara mesin pendingin ruangan terdengar lebih jelas dibanding bisikan para karyawan yang mulai saling memandang dengan penuh tanda tanya. Richard Wijaya masih berdiri mematung. Tatapannya berpindah dari wajah Laurent menuju Arga, yang tetap berdiri tenang di samping pintu masuk. Sulit baginya mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Beberapa menit sebelumnya, ia dengan lantang mengatakan bahwa Arga hanyalah seorang satpam yang tidak pantas ikut campur urusan direksi. Kini di depan puluhan pegawai, justru klien terpenting perusahaan meminta satpam itu menjadi penerjemah resmi dalam rapat bernilai ratusan miliar rupiah. Richard berusaha tersenyum meski wajahnya mulai kaku. "Mungkin Bapak salah paham, Monsieur Laurent. Dia hanya petugas keamanan kami." Laurent menggeleng pelan. "Saya tidak salah paham." Nada suaranya tetap tenang, tetapi penuh keyakinan. "Selama hampir 15 menit kami berbicara. Dia memahami setiap kalimat yang saya ucapkan, termasuk istilah hukum bisnis yang bahkan sulit diterjemahkan oleh banyak penerjemah profesional." Richard mulai kehilangan rasa percaya dirinya. "Kalau begitu, mungkin kami bisa mencari penerjemah dari luar." Laurent kembali menggeleng. "Tidak perlu." Ia menoleh ke arah Arga. "Saya ingin dia yang mendampingi rapat. Saya merasa lebih nyaman berdiskusi dengannya." Kalimat itu membuat beberapa manajer spontan saling berpandangan. Dimas menelan ludah. Ia baru menyadari bahwa pria yang selama ini hanya ia sapa ketika memasuki gedung ternyata memiliki kemampuan yang jauh melampaui dirinya. Salah seorang manajer berbisik lirih. "Jadi, selama ini Pak Arga bisa bahasa Prancis?" Manajer lain menjawab pelan. "Kita semua tidak pernah tahu." Richard menarik napas panjang. Harga dirinya sebagai direktur seolah sedang dipertaruhkan. Namun ia juga sadar bahwa menolak permintaan Laurent sama saja mempertaruhkan kerjasama perusahaan. Ia akhirnya memandang Arga. Arga segera melangkah maju.
Ya, Pak Direktur. Richard sempat terdiam beberapa detik sebelum berbicara. Masuk ke ruang rapat. Arga mengangguk hormat. Baik, Pak. Tidak ada sedikit pun nada kemenangan dalam suaranya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa kesal meski baru saja dipermalukan di hadapan banyak orang. Sikap itu justru membuat beberapa karyawan semakin menghormatinya. Mereka kembali memasuki ruang rapat utama. Kali ini suasana terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya Arga hanya berdiri di pintu sebagai petugas keamanan, kini Laurent mempersilakannya duduk di kursi yang berada tepat di samping delegasi Prancis. Silakan duduk di sini, kata Laurent sambil tersenyum. Arga sedikit ragu. Apakah saya boleh berada di sini? Tentu. Mulai sekarang Anda adalah penghubung komunikasi kami. Richard yang melihat pemandangan itu hanya mampu menarik kursinya perlahan. Dalam hati, ia merasa posisi dan kewibawaannya mulai tergeser oleh seseorang yang bahkan tidak pernah ia anggap penting. Pertemuan kembali dimulai. Laurent membuka dokumen kontrak lalu berbicara. Menggunakan bahasa Prancis dengan tempo yang cukup cepat. Nous allons reprendre la discussion concernant les clauses de responsibility. Seluruh peserta rapat langsung menoleh kepada Arga. Dengan suara tenang, Arga menerjemahkan. Monsieur Laurent ingin melanjutkan pembahasan mengenai klausul tanggung jawab hukum apabila terjadi cacat produksi setelah barang diterima oleh konsumen. Beberapa manajer langsung mencatat poin tersebut. Laurent kembali berbicara panjang mengenai perlindungan teknologi, lisensi produksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Berbeda dengan sebelumnya, Arga menerjemahkan setiap kalimat secara runtut tanpa mengubah makna sedikit pun. Ia bahkan sesekali menjelaskan istilah hukum yang memiliki arti berbeda jika diterjemahkan secara harfiah. Richard mulai memperhatikan dengan saksama. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, seluruh peserta memahami pembahasan tanpa kebingungan. Tidak ada lagi kalimat yang harus diulang berkali-kali. Tidak ada lagi wajah bingung, dari pihak Prancis maupun pihak perusahaan. Salah, seorang anggota delegasi Prancis tersenyum sambil mengangguk. C'est parfait, Arga segera menerjemahkan. Beliau mengatakan pembahasannya sekarang sudah berjalan dengan sangat baik. Laurent ikut tersenyum puas. Exactly. Ia kemudian memandang. Richard, this is the discussion we expected from the beginning. Kalimat itu terasa menusuk hati Richard. Ia tidak mampu membalas apapun selain anggukan kecil. Semua orang di ruangan memahami maksud ucapan Laurent. Kekacauan yang terjadi sejak awal bukan disebabkan oleh rumitnya kontrak, melainkan karena perusahaan mengabaikan orang yang sebenarnya paling mampu membantu. Selama hampir 1 jam berikutnya, pembahasan berlangsung sangat lancar. Setiap pertanyaan dijawab dengan cepat. Setiap perbedaan pemahaman langsung diluruskan oleh Arga. Bahkan beberapa kali Laurent memuji ketelitian Arga dalam memilih istilah yang sesuai dengan hukum internasional. Ketika sesi diskusi berakhir, Laurent menutup dokumennya sambil berdiri. Ia memandang seluruh peserta rapat, lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengarnya. Saya sudah mengikuti banyak negosiasi di berbagai negara. Hari ini saya menemukan penerjemah terbaik bukan dari kantor konsultan internasional, bukan dari perusahaan bahasa, melainkan dari seorang pria yang mengenakan seragam satpam. Seluruh ruangan kembali hening. Puluhan pasang mata serentak tertuju kepada Arga. Tepuk tangan perlahan terdengar dari salah satu anggota delegasi Prancis, disusul anggota lainnya. Beberapa manajer Indonesia ikut bertepuk tangan dengan wajah penuh rasa kagum, sementara itu Richard hanya duduk membisu. Ucapan yang beberapa jam lalu keluar dengan penuh kesombongan masih terngiang di kepalanya. Kamu cuman satpam. Kini kalimat itu berubah menjadi penyesalan yang mulai menghantui dirinya. Sementara rasa hormat seluruh ruangan perlahan beralih kepada sosok yang selama ini berdiri diam, menjaga pintu masuk gedung tanpa pernah meminta pengakuan. Tepuk tangan yang memenuhi ruang rapat perlahan mereda. Wajah-wajah yang sejak awal dipenuhi ketegangan kini mulai berubah menjadi rasa kagum. Delegasi Prancis tampak puas karena seluruh pembahasan kontrak akhirnya berjalan tanpa hambatan. Sementara di sisi lain meja, para manajer PT Graha Sinergi Internasional masih belum berhenti memandang Arga. Sosok yang selama ini mereka kenal hanya sebagai satpam, ternyata mampu menyelamatkan negosiasi terbesar perusahaan. Laurent Dubois menutup map kontraknya sambil tersenyum. Lebar, Mr. Arga, boleh saya bertanya sesuatu? Arga mengangguk hormat. Tentu, Monsieur. Laurent menatapnya penuh rasa ingin tahu.
Di mana Anda belajar bahasa Prancis? Pengucapan Anda sangat alami. Bahkan beberapa istilah hukum yang Anda gunakan sama persis dengan yang biasa dipakai di perusahaan kami. Seluruh ruangan kembali hening. Para manajer ikut menunggu jawaban Arga. Bahkan Richard yang sejak tadi hanya diam mulai memperhatikan dengan saksama Arga menarik napas pelan. Saya memang pernah tinggal di Prancis beberapa tahun. Ucapan singkat itu langsung membuat beberapa orang saling berpandangan. Serius? Bisik salah seorang manajer. Saya kira beliau belajar lewat kursus biasa, sahut rekannya. Laurent tampak semakin penasaran. Kalau begitu Anda pernah bekerja di sana? Arga tersenyum kecil. Dulu saya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan bahasa dan komunikasi internasional di Lyon. Setelah lulus, saya sempat bekerja sebagai penerjemah sekaligus pendamping negosiasi untuk beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Asia. Mata Dimas langsung membelalak. Pendamping negosiasi internasional? Arga hanya menganggukkan kepala. Sekitar 4 tahun, ruangan kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pria yang setiap pagi membuka pintu untuk para tamu itu pernah duduk di meja-meja negosiasi internasional. Laurent tersenyum lebar. Saya tidak salah menilai. Ia menoleh kepada Richard. Orang seperti beliau sangat sulit ditemukan. Richard hanya tersenyum tipis, meski di dalam hatinya mulai muncul penyesalan yang semakin besar. Salah seorang manajer keuangan kemudian bertanya dengan rasa penasaran. Kalau memang Bapak memiliki pengalaman seperti itu, kenapa sekarang bekerja sebagai satpam? Pertanyaan itu membuat suasana berubah lebih tenang. Arga terdiam beberapa detik. Senyumnya perlahan memudar. Tatapannya jatuh ke arah meja seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Sebenarnya, saya tidak pernah berencana meninggalkan pekerjaan saya di Prancis. Nada suaranya tetap tenang, tetapi terdengar lebih dalam. 4 tahun lalu saya menerima telepon dari Indonesia. Ayah saya mengalami stroke mendadak. Seluruh peserta rapat mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa minggu kemudian beliau meninggal dunia. Ruangan semakin sunyi. Sejak saat itu ibu saya tinggal sendirian di kampung. Kondisinya juga mulai sering sakit. Saya memiliki 2 pilihan, mempertahankan karier yang sedang berkembang di luar negeri atau pulang menemani satu-satunya orang tua yang saya miliki. Laurent mengangguk pelan seolah memahami keputusan tersebut. Saya memilih pulang. Arga mengucapkannya tanpa sedikit pun penyesalan. Saya percaya pekerjaan bisa dicari lagi, tetapi waktu bersama orang tua tidak akan pernah kembali. Beberapa manajer menundukkan kepala. Kalimat sederhana itu terasa menyentuh hati mereka. Arga melanjutkan. Sesampainya di Indonesia, saya mencoba melamar sebagai penerjemah di beberapa perusahaan. Namun saat itu ibu saya harus rutin menjalani pengobatan. Saya membutuhkan pekerjaan yang lokasinya dekat dengan rumah dan memiliki jadwal yang memungkinkan saya merawat beliau. Richard mulai mengepalkan jemarinya di bawah meja. Dia baru menyadari bahwa selama ini dirinya bahkan tidak pernah berusaha mengenal latar belakang bawahannya. Sendiri, saya akhirnya diterima sebagai satpam di perusahaan ini. Salah. Seorang staf bertanya lirih, apakah Bapak tidak merasa sayang meninggalkan karier sebesar itu? Arga tersenyum dengan tatapan yang penuh ketenangan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur adalah pekerjaan yang mulia. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Saya tidak pernah merasa malu mengenakan seragam satpam. Justru saya bersyukur masih diberi kesempatan mencari nafkah yang halal, sambil tetap bisa merawat ibu. Saya, Laurent tersenyum kagum. Itulah alasan mengapa Anda tetap rendah hati, Arga. Hanya mengangguk pelan. Saya juga tidak pernah menceritakan masa lalu saya kepada siapapun di kantor. Kenapa? Tanya Dimas. Karena saya datang ke sini bukan untuk dipuji. Saya datang untuk bekerja. Jawaban itu membuat beberapa orang menarik napas panjang. Salah seorang anggota delegasi Prancis yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Di negara kami, pengalaman seperti milik Anda biasanya membuat seseorang langsung menjadi konsultan perusahaan. Arga tersenyum sopan. Bagi saya, jabatan hanyalah amanah. Yang terpenting adalah tetap menjadi manusia yang berguna dimanapun ditempatkan. Ucapan itu membuat Laurent berdiri dari kursinya. Ia menghampiri Arga lalu menjabat tangannya dengan erat. Anda bukan hanya menguasai bahasa kami, tetapi juga memiliki karakter yang sangat kami hormati. Seluruh delegasi Prancis ikut berdiri memberikan tepuk tangan.
Para manajer Indonesia perlahan mengikuti, sementara Richard hanya mampu menatap Arga dalam diam. Setiap kisah yang baru saja didengarnya terasa seperti tamparan bagi kesombongannya sendiri. Baru hari itu ia menyadari bahwa orang yang selama ini berdiri menjaga pintu masuk gedung ternyata pernah berdiri di ruang-ruang negosiasi internasional. Lebih dari itu, pria yang ia rendahkan ternyata memilih meninggalkan karier yang gemilang bukan karena gagal, melainkan karena rela mengorbankan masa depannya demi merawat ibunya. Sejak saat itulah rasa hormat seluruh ruangan terhadap Arga tidak lagi lahir karena kemampuannya sebagai penerjemah, melainkan karena ketulusan dan pengorbanan besar yang selama ini disembunyikannya di balik seragam satpam. Ruang rapat yang sejak pagi dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi suasana yang jauh lebih hangat. Setelah rahasia masa lalu Arga terungkap, hubungan antara delegasi Prancis dan jajaran PT Graha Sinergi Internasional terasa lebih akrab. Pembahasan kontrak yang sebelumnya tersendat kini mengalir tanpa hambatan. Setiap pasal dibahas dengan jelas, setiap istilah teknis diterjemahkan secara tepat, dan tidak ada lagi kesalahpahaman yang membuat kedua belah pihak harus mengulang pembicaraan. Richard Wijaya duduk di kursinya dengan wajah yang semakin sulit menyembunyikan kegelisahan. Sejak Arga mengambil alih peran sebagai penerjemah, hampir seluruh perhatian peserta rapat tertuju kepada satpam itu. Bukan hanya karena kemampuannya berbahasa Prancis, tetapi juga karena cara Arga menjelaskan setiap pembahasan dengan tenang, sopan, dan mudah dipahami. Beberapa kali Laurent Dubois justru lebih sering menatap Arga dibanding Richard ketika menyampaikan penjelasan. Mr. Arga, menurut Anda bagaimana maksud klausul ini jika diterapkan pada hukum di Indonesia? Tanya Laurent. Arga membaca dokumen itu beberapa saat sebelum menjawab. Apabila diterapkan di Indonesia, isi klausul ini sebaiknya disesuaikan dengan peraturan perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan begitu kedua belah pihak memiliki dasar hukum yang sama. Laurent tersenyum puas. Itulah jawaban yang kami harapkan. Richard yang duduk di seberang meja hanya mampu mendengarkan. Biasanya setiap keputusan penting selalu menunggu pendapatnya, tetapi hari itu situasinya berubah. Bahkan beberapa manajer mulai lebih dulu melihat ke arah Arga setiap kali muncul pembahasan baru. Tak lama kemudian pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun memasuki ruangan dengan langkah tenang. Seluruh jajaran direksi langsung berdiri. Selamat siang, Pak Komisaris. Pria itu adalah Budi Santoso, komisaris utama perusahaan yang sengaja datang untuk menyaksikan penandatanganan kerja sama internasional tersebut. Silakan lanjutkan. Saya hanya ingin melihat perkembangan rapat, ucapnya sambil duduk di kursi bagian belakang Laurent. Berdiri menghampiri Budi dan menjabat. Tangannya senang bertemu dengan Anda. Saya juga merasa terhormat. Setelah saling berbasa-basi, Laurent langsung menyampaikan kesannya mengenai jalannya pertemuan. Awalnya kami sempat ragu melanjutkan negosiasi. Budi sedikit mengernyit. Ada kendala? Laurent mengangguk pelan. Ya, kami mengalami kesulitan berkomunikasi. Richard langsung menyela dengan nada hati-hati. Masalah itu sudah selesai, Pak Komisaris. Namun Laurent belum selesai berbicara. Masalah itu selesai karena seorang satpam perusahaan Anda. Ruangan kembali sunyi. Budi memandang Richard dengan heran. Maksud Anda? Laurent tersenyum sambil menunjuk ke arah Arga. Beliaulah yang menyelamatkan seluruh proses negosiasi hari ini. Budi mengikuti arah telunjuk Laurent. Matanya tampak penuh rasa ingin tahu. Siapa nama Anda? Arga Pratama, Pak. Laurent kemudian menjelaskan bagaimana Arga menerjemahkan seluruh pembahasan, membantu menjelaskan istilah hukum, bahkan memperbaiki beberapa kesalahan komunikasi yang hampir membuat kerjasama gagal. Kalau bukan karena beliau, kemungkinan besar kami sudah menghentikan rapat sejak 1 jam yang lalu. Kalimat itu membuat wajah Richard berubah pucat. Budi menoleh perlahan ke arah Richard. Benarkah begitu? Richard berusaha tetap tenang. Kami memang mengalami sedikit kendala di awal. Sebelum Richard melanjutkan penjelasannya, salah seorang anggota delegasi Prancis ikut berbicara. Bukan hanya kendala, ia menatap Richard dengan sopan. Sebelum rapat dimulai, kami melihat Tuan Richard memarahi Mr. Arga ketika beliau mencoba membantu. Beberapa manajer langsung menundukkan kepala. Tidak ada yang berani membantah, karena mereka sendiri menyaksikan kejadian itu di lobi. Budi mengalihkan pandangannya kepada Richard. Apakah itu benar? Richard terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Akhirnya ia berkata pelan,
tidak mengetahui kemampuan Arga. Budi menarik napas panjang. Masalahnya bukan itu. Nada suaranya tetap tenang, tetapi terdengar jauh lebih tegas. Masalahnya adalah mengapa Anda meremehkan seseorang hanya karena jabatannya. Richard tidak mampu menjawab. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, belum pernah ada yang mempertanyakan sikapnya secara langsung di depan banyak orang. Kini, di hadapan klien internasional, komisaris, serta seluruh manajer, wibawanya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Budi kemudian memandang Arga. Terima kasih karena telah menyelamatkan nama baik perusahaan. Arga segera berdiri. Saya hanya menjalankan apa yang saya bisa. Pak, itulah yang membedakan Anda. Budi tersenyum, tipis. Orang yang benar-benar hebat tidak sibuk. Menunjukkan dirinya hebat. Ucapan itu membuat beberapa manajer saling mengangguk. Laurent ikut menambahkan, di perusahaan kami, orang seperti Mr. Arga akan langsung diberi kesempatan memimpin tim internasional. Richard hanya menundukkan kepala. Setiap pujian yang diberikan kepada Arga terdengar seperti pengingat atas kesalahan yang baru saja ia lakukan. Ketika pembahasan kontrak selesai, Laurent berdiri sambil membawa dokumen kerjasama. Sebelum kami menandatangani kontrak ini, izinkan saya mengatakan satu hal. Seluruh peserta rapat kembali memusatkan perhatian. Kami memilih bekerja sama dengan perusahaan ini bukan hanya karena potensi bisnisnya. Laurent berhenti sejenak lalu menatap Arga. Kami memilih karena hari ini kami melihat masih ada orang yang bekerja dengan hati, meskipun tidak memiliki jabatan tinggi. Kalimat itu disambut tepuk tangan dari seluruh delegasi Prancis. Beberapa manajer Indonesia ikut bertepuk tangan dengan penuh rasa hormat. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Richard tetap duduk dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai direktur, ia merasakan bagaimana rasa hormat tidak lagi diberikan karena kursi yang didudukinya, melainkan karena karakter seseorang. Sementara Arga yang masih mengenakan seragam satpam, justru menjadi sosok yang paling dihargai oleh semua orang di dalam ruangan. Sejak saat itu, Richard mulai menyadari bahwa jabatan dapat membuat seseorang dihormati untuk sementara, tetapi kerendahan hati dan ketulusanlah yang membuat seseorang benar-benar memiliki wibawa di mata orang lain. 2 hari setelah penandatanganan kerja sama dengan perusahaan asal Prancis selesai dilaksanakan, suasana di PT Graha Sinergi Internasional terasa berbeda. Berita mengenai keberhasilan negosiasi telah menyebar ke seluruh kantor pusat. Para karyawan yang sebelumnya tidak mengenal Arga kini mulai menyapanya dengan senyum hormat setiap kali berpapasan di koridor. Namun Arga tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi itu ia kembali berdiri di pos keamanan utama, memeriksa identitas tamu, dan membuka pintu bagi setiap orang yang datang, seolah tidak pernah terjadi peristiwa besar yang mengubah pandangan seluruh perusahaan terhadap dirinya. Selamat pagi, Pak Arga. Selamat pagi. Sapaan demi sapaan diterimanya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia tetap membantu pegawai membawa barang, tetap mengantar tamu menuju ruang tujuan, bahkan tetap memungut sampah kecil yang terjatuh di halaman, tanpa merasa pekerjaannya lebih rendah dari orang lain. Di lantai 20, ruang rapat direksi kembali dipenuhi para petinggi perusahaan. Kali ini yang hadir bukan hanya Richard Wijaya dan para manajer, tetapi juga Komisaris Utama Budi Santoso serta Direktur Utama Surya Mahendra yang baru kembali dari perjalanan dinas di Singapura. Seluruh laporan mengenai negosiasi dengan perusahaan Prancis telah berada di hadapan mereka. Surya membuka rapat dengan wajah serius. Saya sudah membaca seluruh laporan. Ia menatap satu persatu peserta rapat, namun saya ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ruangan menjadi hening, Budi. Santoso mulai menjelaskan kronologi sejak awal, kedatangan delegasi Prancis, kesalahan komunikasi yang hampir menggagalkan kerjasama, hingga bagaimana Arga berhasil menyelamatkan seluruh proses negosiasi. Sesekali ia menunjukkan catatan evaluasi dari pihak Prancis yang memberikan pujian khusus kepada Arga. Surya kemudian membuka sebuah surat elektronik yang baru saja diterimanya. Ini adalah surat resmi dari Monsieur Laurent. Semua orang memperhatikan Surya membacakan isi surat itu perlahan. Kami mengucapkan terima kasih atas profesionalisme PT Graha Sinergi Internasional. Secara khusus kami memberikan penghargaan kepada Mr. Arga Pratama yang telah menjadi jembatan komunikasi antara kedua perusahaan. Kami berharap beliau menjadi penghubung utama dalam seluruh kerja sama kami di masa mendatang. Setelah selesai membaca,
Surya meletakkan surat itu di atas meja. Ternyata nama yang paling sering disebut dalam laporan bukan direktur, bukan manajer, melainkan seorang satpam. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Richard hanya menundukkan kepala. Surya kemudian berkata, tegas, "Panggil Arga ke sini." Beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu. "Silakan masuk." Arga melangkah. Masuk dengan seragam satpam yang masih dikenakannya. Ia berdiri tegak di depan meja rapat sambil memberi salam hormat. "Bapak memanggil saya?" "Silakan duduk, Arga." Arga tampak ragu. "Maaf, Pak. Saya lebih nyaman berdiri." Surya tersenyum tipis. "Hari ini Anda hadir bukan sebagai petugas keamanan. Duduklah sebagai orang yang telah berjasa menyelamatkan perusahaan." Kalimat itu membuat seluruh peserta rapat memandang Arga dengan penuh penghormatan. Perlahan ia pun duduk. Surya membuka pembicaraan. "Arga, mengapa selama ini Anda tidak pernah memberitahu bahwa Anda memiliki pengalaman sebagai penerjemah internasional?" Arga menjawab dengan tenang. "Saya melamar sebagai satpam, Pak. Jadi saya merasa cukup menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan." "Anda tidak pernah merasa kemampuan Anda terbuang?" Arga menggeleng. "Tidak, Pak. Kenapa?" "Saya percaya setiap pekerjaan memiliki nilai yang sama jika dilakukan dengan jujur. Saya tidak pernah bekerja demi jabatan. Saya bekerja demi menafkahi ibu saya." Jawaban itu membuat Surya menganggukkan kepala perlahan. Itulah jawaban yang ingin saya dengar. Ia kemudian berdiri dari kursinya. "Mulai hari ini saya memutuskan sesuatu." Seluruh ruangan kembali sunyi. Terhitung bulan depan, Arga Pratama tidak lagi bertugas sebagai satpam. Arga spontan mengangkat wajahnya. "Pak, apakah saya melakukan kesalahan?" Surya tersenyum. "Bukan." Ia mengambil sebuah map berwarna biru dari atas meja. "Mulai hari ini Anda kami angkat sebagai staf hubungan internasional, sekaligus penerjemah resmi PT Graha Sinergi Internasional." Arga terdiam. Beberapa detik ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ya. Surya menyerahkan surat keputusan itu langsung ke tangan Arga. "Gaji Anda disesuaikan dengan jabatan baru. Seluruh pelatihan internasional akan menjadi tanggung jawab perusahaan." Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa manajer berdiri memberikan selamat. Bahkan Dimas menghampiri Arga lebih dulu. "Selamat, Pak Arga. Saya banyak belajar dari Bapak." Arga menjabat tangannya dengan hangat. "Kita belajar bersama, tak?" Lama kemudian Surya kembali berbicara. "Masih ada satu kabar lagi." Ia menatap Arga sambil tersenyum. "Monsieur Laurent secara pribadi menawarkan Anda mengikuti program pelatihan diplomasi bisnis selama 3 bulan di Prancis. Seluruh biaya akan ditanggung oleh perusahaan mereka." Arga benar-benar tidak menyangka. "Pak, saya bahkan tidak pernah membayangkan semua ini." Surya mengangguk. Kesempatan seperti ini tidak diberikan karena keberuntungan. Ia menatap seluruh peserta rapat. Kesempatan ini datang karena seseorang memilih tetap menjadi pribadi yang rendah hati meskipun memiliki kemampuan luar biasa. Richard, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri dari kursinya. Ia memandang Arga dengan wajah yang jauh berbeda dibanding beberapa hari sebelumnya. "Selamat, Arga." Nada suaranya tidak lagi dipenuhi kesombongan. "Anda memang pantas mendapatkannya." Arga membalas dengan senyum hormat. "Terima kasih, Pak." Setelah rapat selesai, Arga keluar dari ruangan sambil membawa surat keputusan yang masih digenggam erat. Langkahnya terasa ringan, tetapi bukan karena jabatan baru atau kenaikan gaji yang baru saja diterimanya. Yang memenuhi hatinya justru rasa syukur karena pengorbanannya selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan yang tidak pernah ia rencanakan sendiri. Di depan gedung, ia berhenti sejenak memandang pos keamanan tempat ia menghabiskan begitu banyak hari dengan penuh keikhlasan. Ia tersenyum kecil sebelum memberi hormat kepada rekan-rekan satpam yang sedang bertugas. "Jangan pernah malu memakai seragam." "Ini," ucap Arga pelan. "Saya tidak akan pernah melupakan dari mana saya memulai." Rekan-rekannya tersenyum haru. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang satpam yang selama ini bekerja tanpa banyak bicara, akhirnya menerima penghargaan yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Bukan karena ia mengejar kedudukan, melainkan karena ketulusan, kemampuan, dan kerendahan hati yang selama ini ia simpan di balik seragam sederhana yang setiap hari dikenakannya. Beberapa hari setelah Arga resmi menjabat sebagai staf hubungan internasional sekaligus penerjemah resmi PT Graha Sinergi Internasional, suasana kantor mulai kembali berjalan normal. Namun ada satu hal yang berubah.
Cara seluruh karyawan memandang Arga tidak lagi sama. Jika dulu mereka hanya melihatnya sebagai satpam yang berdiri di pintu masuk, kini setiap kali Arga melewati koridor, para pegawai menyapanya dengan penuh rasa hormat. Anehnya, semua penghormatan itu tidak sedikit pun mengubah sikap Arga. Ia tetap datang paling pagi, tetap menyapa petugas kebersihan lebih dulu. Bahkan sesekali membantu rekan-rekan satpam lama mengangkat barang ketika melihat mereka kesulitan. Pagi itu, perusahaan mengadakan acara internal untuk merayakan keberhasilan kerja sama dengan perusahaan Prancis. Aula utama dipenuhi seluruh karyawan, mulai dari staf administrasi, petugas kebersihan, satpam, supervisor, hingga jajaran direksi. Sebuah layar besar menampilkan pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir, sementara Komisaris Utama Budi Santoso dan Direktur Utama Surya Mahendra duduk di deretan kursi paling depan. Setelah memberikan sambutan mengenai keberhasilan kerja sama internasional, Surya mempersilakan Laurent Dubois memberikan sepatah kata melalui sambungan video dari Prancis wajah. Laurent muncul di layar lebar. Selamat kepada seluruh keluarga besar PT Graha Sinergi International. Tepuk tangan memenuhi aula. Laurent melanjutkan. Kerja sama ini berhasil bukan hanya karena perusahaan Anda memiliki produk yang baik, tetapi juga karena saya bertemu seseorang yang mengajarkan arti kerendahan hati. Ia tersenyum. Mr. Arga Pratama. Ratusan pasang mata langsung mengarah kepada Arga yang duduk di barisan tengah bersama para karyawan lainnya. Laurent berkata lagi, di negara kami, kemampuan luar biasa seringkali datang bersama jabatan tinggi. Namun di perusahaan Anda, saya menemukan orang yang paling hebat justru berdiri menjaga pintu. Seluruh ruangan kembali bertepuk tangan. Richard Wijaya yang duduk di kursi direksi hanya mampu menatap ke arah panggung dengan wajah yang semakin muram. Setiap kalimat Laurent terasa seperti mengingatkannya pada kesalahan yang ia lakukan beberapa hari lalu. Setelah sambungan video berakhir, Surya berdiri kembali. Sebelum acara selesai, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ia memandang seluruh peserta. Keberhasilan perusahaan ini juga memberi pelajaran penting bagi kita semua. Surya kemudian menoleh ke arah Richard. Pak Richard. Richard tampak sedikit terkejut. Iya, Pak. Saya persilakan maju ke depan. Suasana aula mendadak sunyi. Richard perlahan berdiri. Langkahnya terasa jauh lebih berat dibanding biasanya. Selama bertahun-tahun menjabat sebagai direktur, ia selalu naik ke atas panggung untuk memberikan arahan atau menerima penghargaan. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ada rasa malu yang terus menghantui pikirannya. Sesampainya di depan panggung, Surya menyerahkan sebuah mikrofon. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh karyawan? Richard menggenggam mikrofon itu erat. Beberapa detik ia hanya menundukkan. Kepala ratusan pegawai menunggu dalam diam. Akhirnya Richard menarik napas panjang. Selama ini, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Saya selalu percaya bahwa jabatan menentukan nilai seseorang. Ia berhenti sejenak, dan saya ternyata salah. Seluruh aula tetap hening. Richard perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya mencari sosok Arga yang duduk di tengah kerumunan. Arga spontan berdiri. Richard menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beberapa hari yang lalu saya membentak Anda di lobi. Tidak ada satupun suara terdengar di aula. Saya berkata. Richard menelan ludah. Kamu cuma satpam. Kalimat itu kembali menggema di ruangan. Beberapa karyawan saling berpandangan. Mereka masih mengingat jelas peristiwa tersebut. Richard melanjutkan dengan suara yang semakin berat. Hari itu saya tidak hanya merendahkan profesi seorang satpam. Ia menggeleng pelan. Saya juga merendahkan seorang manusia yang ternyata memiliki kemampuan, pengalaman, dan hati yang jauh lebih besar daripada kesombongan saya. Beberapa pegawai mulai menundukkan kepala. Richard kemudian berjalan turun dari panggung menuju tempat Arga berdiri. Seluruh ruangan memperhatikannya tanpa berkedip. Sesampainya di hadapan Arga, Richard menghentikan langkah. Untuk beberapa detik ia hanya diam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak diduga semua orang terjadi. Richard membungkukkan badannya di hadapan Arga. Saya minta. Maaf, suara itu terdengar jelas memenuhi aula. Saya sungguh menyesal telah menilai Anda hanya dari seragam yang Anda kenakan. Beberapa karyawan spontan menutup mulut karena terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan seorang direktur yang selama ini dikenal keras rela merendahkan egonya di depan seluruh pegawai perusahaan. Arga segera melangkah maju. Pak, jangan seperti ini.
Namun Richard menggeleng. Tidak. Ia masih menatap Arga. Kalau saya berani mempermalukan Anda di depan banyak orang, maka saya juga harus berani meminta maaf di depan orang yang sama. Kalimat itu membuat suasana berubah semakin haru. Arga perlahan mengulurkan tangannya. Pak, Richard menatapnya. Saya sudah memaafkan Bapak sejak hari itu juga. Richard tampak terkejut. Sejak hari itu? Arga mengangguk sambil tersenyum. Dendam hanya akan membuat hati menjadi berat. Saya lebih memilih melanjutkan pekerjaan daripada terus mengingat perlakuan yang sudah berlalu. Mata Richard mulai memerah. Terima kasih. Arga menggenggam tangan Richard dengan erat. Kita semua pernah melakukan kesalahan, Pak. Ia tersenyum hangat. Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaikinya. Kalimat sederhana itu membuat tepuk tangan bergema di seluruh aula. Para karyawan berdiri memberikan penghormatan, bukan hanya kepada Arga, tetapi juga kepada Richard yang akhirnya berani mengakui kesalahannya di hadapan semua orang. Komisaris Budi Santoso memperhatikan pemandangan itu dengan senyum. Tipis koin. Inilah pemimpin yang sesungguhnya. Beberapa orang menoleh kepadanya. Pemimpin bukan orang yang tidak pernah salah. Ia melanjutkan dengan suara tenang. Pemimpin adalah orang yang berani mengakui kesalahan dan belajar menjadi lebih baik. Richard menganggukkan kepala perlahan. Untuk pertama kalinya sejak menjadi direktur, ia merasakan bahwa meminta maaf tidak membuat seseorang kehilangan kehormatan. Justru pada hari itu ia mulai mendapatkan kembali rasa hormat yang sempat hilang karena kesombongannya sendiri. Sementara Arga tetap berdiri dengan senyum sederhana. Jabatan barunya tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun. Baginya, kemenangan terbesar hari itu bukanlah promosi yang telah diterimanya, melainkan karena sebuah hati yang dipenuhi kesombongan akhirnya berubah menjadi kerendahan hati. Di hadapan seluruh karyawan, semua orang menyaksikan bahwa penghormatan sejati tidak lahir dari pangkat atau kekuasaan, tetapi dari keberanian mengakui kesalahan dan ketulusan untuk saling memaafkan. 6 bulan berlalu sejak peristiwa yang mengubah kehidupan Arga Pratama terjadi di PT Graha Sinergi Internasional. Waktu berjalan begitu cepat. Tetapi kisah tentang seorang satpam yang dipilih langsung oleh klien asal Prancis menjadi penerjemah masih terus diperbincangkan di dalam perusahaan. Bukan lagi sebagai bahan gosip, melainkan sebagai cerita yang mengingatkan setiap orang agar tidak mudah menilai seseorang dari jabatan atau pakaian yang dikenakannya. Kerjasama dengan perusahaan Prancis berkembang jauh melampaui harapan. Berbagai proyek baru mulai berjalan, nilai investasi terus meningkat, dan nama PT Graha Sinergi Internasional semakin dikenal di pasar internasional. Setiap kali ada rapat dengan mitra asing, Arga selalu hadir mendampingi jajaran direksi. Kemampuannya menerjemahkan bahasa, memahami budaya, dan menjembatani perbedaan cara berpikir membuat setiap negosiasi berlangsung lebih lancar. Namun satu hal yang paling membuat semua orang kagum adalah sikap Arga yang sama sekali tidak berubah. Setiap pagi ia tetap datang lebih awal dibanding pegawai lain. Sebelum masuk ke ruang kerjanya yang baru, Arga selalu menyempatkan diri berjalan menuju pos keamanan di depan gedung. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak Arga. Beberapa satpam yang dahulu menjadi rekan kerjanya spontan berdiri, memberi salam. Arga langsung tersenyum sambil menggeleng. Jangan panggil saya Pak terus, salah. Seorang satpam tertawa kecil. Kalau sekarang Bapak sudah jadi staf internasional. Arga menepuk bahu rekannya dengan hangat. Saya memang pindah ruangan kerja, tapi saya tidak pernah pindah persaudaraan. Ucapan itu membuat semua orang tersenyum. Sesekali Arga masih membantu memeriksa kendaraan tamu ketika melihat rekan-rekannya sedang sibuk. Tidak ada rasa malu. Tidak ada perasaan gengsi. Baginya, pekerjaan yang pernah membesarkan dirinya tetap pantas dihormati. Perubahan besar juga terjadi pada Richard, Wijaya direktur yang dahulu dikenal. Keras kini mulai memperlakukan seluruh karyawan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi membedakan cara berbicara kepada manajer, staf, petugas kebersihan, maupun satpam. Setiap pagi ia menyempatkan diri menyapa para pegawai sebelum masuk ke ruang kerjanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Direktur. Suatu hari seorang pegawai baru datang ke perusahaan. Tanpa sengaja ia memarahi petugas kebersihan. Karena lantai yang baru dipel masih terasa, ia licin Richard yang melihat kejadian itu segera menghampiri. Di perusahaan ini ada satu aturan yang harus Anda ingat. Pegawai itu langsung berdiri tegak. Maaf, Pak. Richard tersenyum tipis. Hormati semua orang.
Pegawai itu mengangguk. Tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah hanyalah sikap kita ketika meremehkan pekerjaan orang lain. Kalimat itu membuat beberapa pegawai lama saling tersenyum. Mereka tahu dari mana Richard memperoleh pelajaran tersebut. Beberapa minggu kemudian, PT Geraha Sinergi Internasional mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk seluruh supervisor dan calon manajer. Pada sesi penutup, Direktur Utama Surya Mahendra meminta Arga menjadi pembicara tamu. Arga sempat menolak. "Saya bukan pembicara, Pak." Surya tersenyum. "Justru karena itu cerita Anda layak didengar." Aula perusahaan kembali dipenuhi para pegawai. Kali ini Arga berdiri di atas panggung tanpa seragam satpam maupun jas mahal. Ini hanya dia mengenakan kemeja putih. Sederhana. Beberapa detik ia memandang seluruh peserta sebelum mulai berbicara. "Saya tidak pernah bercita-cita menjadi terkenal." Suasana aula langsung hening. "Saya juga tidak pernah bekerja dengan harapan suatu hari nanti akan mendapat jabatan." Arga tersenyum kecil. "Saya hanya percaya bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur pasti memiliki nilai di hadapan Tuhan." Beberapa peserta mulai menganggukkan kepala. "Dulu saya menjaga pintu perusahaan." Ia berhenti sejenak. "Hari ini saya menjaga kepercayaan perusahaan." Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan. "Tetapi, sesungguhnya tugas saya tidak pernah berubah. Semua orang memperhatikan. Saya tetap melayani orang lain." Arga kemudian memandang ke arah para satpam, petugas kebersihan, dan office boy yang sengaja diundang mengikuti acara tersebut. "Jangan pernah merasa kecil karena pekerjaan kalian." Nada suaranya terdengar. "Mantap Diren, dan bagi siapapun yang memiliki jabatan tinggi, ya." Menoleh ke arah para manajer dan direksi. "Jangan pernah merasa besar karena kursi yang kalian duduki." Ruangan kembali dipenuhi keheningan. "Hari ini kalian bisa menjadi atasan." Arga tersenyum. "Besok keadaan bisa berubah." Ia melanjutkan, "Yang akan selalu dikenang bukanlah jabatan kita, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika kita memiliki kekuasaan." Tepuk tangan bergema semakin panjang. Bahkan beberapa peserta tampak menyeka sudut matanya. Di barisan depan, Richard ikut berdiri memberikan tepuk tangan paling lama. Tatapannya dipenuhi rasa hormat kepada pria yang pernah ia hina di depan banyak orang. Setelah acara selesai, Surya menghampiri Arga. "Terima kasih." Arga tersenyum. "Saya hanya menceritakan apa yang saya alami." Surya mengangguk pelan. "Justru pengalaman nyata lebih berharga daripada 1000 teori." Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, Arga berjalan melewati halaman depan perusahaan. Ia berhenti beberapa saat di depan pos keamanan yang dulu menjadi tempatnya bertugas setiap hari. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dalam hati ia bersyukur, karena hidup telah mengajarkannya satu hal yang tidak pernah berubah. Seseorang tidak menjadi mulia karena jabatan yang dimilikinya. Seseorang menjadi mulia karena kerendahan hati, kejujuran, dan ketulusannya dalam memperlakukan sesama manusia. Sejak kisah itu menyebar, banyak orang yang menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Mereka tidak lagi memandang seragam sebagai ukuran kehormatan, aindaman lagi menilai seseorang dari posisi yang ditempatinya, dan mulai memahami bahwa kesempatan bisa datang kepada siapa saja yang tetap menjaga integritas di tengah keterbatasan. Karena pada akhirnya, kehidupan selalu memiliki cara yang indah untuk membalas orang-orang yang tetap rendah hati saat diremehkan, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh ketika tidak dihargai, dan tetap memilih berbuat baik meski dunia pernah memandangnya sebelah mata. Itulah warisan terbesar yang ditinggalkan Arga bagi semua orang yang mengenalnya, bahwa kehormatan sejati tidak pernah lahir dari jabatan, melainkan dari karakter yang tetap bersinar bahkan ketika tertutup oleh seragam paling sederhana sekalipun.